Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mariana, mahasiswi PPL Biologi dari UIN Antasari Banjarmasin. Nah, Ibu di sini menggantikan Ibu Nur Rahmah MPD sebagai guru biologi di kelas 11 MIA. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan membaca basmalah tadi, pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berkah. Amin. Baik anak-anak semua, untuk presensi silahkan ketik hadir di kolom chat komentar e-learning ya. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari mengenai sel. Nah, tubuh tumbuhan itu tersusun atas banyak sekali sel. Sel-sel itu pada tempatnya tertentu membentuk jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, kemudian struktur, dan fungsi yang sama. Kemudian sel-sel ini akan terikat oleh bahan antar sel serta membentuk satu kesatuan. Jadi, setelah adanya sel, kemudian sel-sel ini berkumpul kayak gitu, berkumpul menjadi satu, ia disebut dengan jaringan. Nah, setelah kita belajar mengenai sel, sekarang kita akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi nih setelah sel, yaitu jaringan. Sekarang kita akan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Baik anak-anak, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, sebelum memasuki materi pada hari ini, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi setelah dijelaskan materi dari video ini, peserta didik atau anak-anak Ibu sekalian mampu memahami pengertian jaringan tumbuhan. Seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita belajar sama-sama mengenai jaringan tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ini pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan permanen atau disebut dengan jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada meristem sekunder dan juga meristem primer. Nah, sementara jaringannya sudah dewasa atau jaringan permanen itu terbagi menjadi 4. Ada jaringan pelindung, kemudian jaringan dasar, jaringan penguat, dan juga jaringan pengangkut. Baik, yang pertama yang kita akan bahas adalah jaringan meristem. Apa sih yang disebut dengan jaringan meristem? Jadi, jaringan meristem adalah jaringan yang selalu tumbuh dan belum terjadi terdiferensiasi. Jadi, suatu tumbuhan dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem. Jaringan meristem ini terbagi menjadi dua, yaitu ada meristem primer dan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem primer adalah jaringan yang terdapat pada ujung batang dan juga ujung akar. Nah, jaringan ini berfungsi untuk melakukan pertumbuhan yang memanjang. Jadi, suatu tumbuhan akan tumbuh memanjang atau bertambah tinggi karena adanya meristem primer. Sementara itu, ada jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem sekunder ini hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae yang berperan sebagai meristem sekunder ini adalah bagian kambium dan kambium gabus. Nah, fungsinya dari meristem sekunder ini adalah untuk melakukan pelebaran terhadap bagian akar dan juga batang. Nah, selanjutnya yaitu jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi berbeda dengan jaringan meristem tadi. Kalau meristem tadi belum terdiferensiasi. Nah, maksudnya terdiferensiasi itu adalah dia itu memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, tadi kan disebutkan bahwa jaringan permanen itu terbagi menjadi 4. Nah, dari keempat ini itu mengalami terdiferensiasi atau memiliki fungsi dan struktur yang berbeda-beda. Jadi pada yang pertama yaitu kita akan membahas jaringan permanen adalah jaringan pelindung.
Nah, jaringan pelindung ini biasanya disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini terdapat di seluruh bagian luar tubuh tumbuhan. Nah, jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Karena fungsinya itu untuk melindungi, jadi jaringan epidermis ini tersusun atas sel-sel yang rapat. Kemudian dia itu juga tersusun atas sel-sel yang hidup. Nah, kemudian sebagian jaringan epidermis ini termodifikasi dalam bentuk seperti stomata pada daun, kemudian kutikula, duri semu pada contohnya pada batang mawar dan lain sebagainya. Nah, sebagian besar jaringan epidermis ini tidak mengandung klorofil kecuali yaitu termodifikasi dari di stomata pada daun seperti itu. Nah, jaringan permanen selanjutnya adalah jaringan dasar atau disebut dengan jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini adalah jaringan yang paling banyak ditemui atau yang menyusun tumbuhan. Jaringan ini tersusun atas sel-sel hidup yang membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang berbeda-beda. Nah, jaringan parenkim ini terdapat di seluruh bagian tumbuhan, dimulai dari akar, daun, batang, dan juga buah dengan jumlah vakuola yang banyak dan melimpah. Nah, vakuola ini berkaitan dengan fungsi jaringan parenkim ini, yaitu sebagai penyimpan cadangan makanan, kemudian menyimpan udara, menyimpan air, dan lain-lain. Nah, jaringan parenkim ini memiliki ruang antar sel yang tidak rapat. Nah, pada dinding sel yang menebal, yaitu ada celah-celah plasmodemata. Nah, jaringan yang ketiga yaitu ada jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan ini berfungsi untuk menyokong dan juga menguatkan tubuh tumbuhan. Nah, jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, perbedaannya antara jaringan kolenkim ini dan jaringan sklerenkim ini adalah kolenkim ini adalah jaringan penguat yang tersusun atas sel-sel hidup. Maka kalau pada jaringan sklerenkim itu tersusun atas sel-sel yang sudah mati. Kemudian kolenkim ini menyokong tumbuhan yang masih muda, sedangkan sklerenkim itu menyokong tumbuhan yang sudah tua. Nah, pada dinding selnya, kolenkim ini menebal di bagian sudut-sudutnya saja, sedangkan pada sklerenkim itu menebal di seluruh bagian sel. Nah, sklerenkim ini terbagi menjadi dua, yaitu ada serat dan skleroid. Contohnya, kalau serat itu yaitu ada pada sabut kelapa. Nah, kalau skleroid itu terdapat contohnya itu adalah pada buah pir. Nah, pada buah pir itu kalau kita makan itu tuh bersifat kasar-kasar gitu kan. Nah, itu disebut dengan sel batu. Sel batu ini adalah contoh dari skleroid begitu. Nah, jaringan yang terakhir, jaringan permanen yang terakhir yaitu ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu jaringan silem dan jaringan phloem. Nah, kalau silem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Kenapa ke daun? Karena airnya ini akan digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesis ini akan diangkut lagi oleh jaringan phloem. Nah, jaringan phloem ini berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun itu menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kemudian mengenai sel-sel penyusunnya, silem ini tersusun atas trakeit, trakea, kemudian pembuluh silem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Nah, kemudian kalau pada jaringan phloem itu tersusun atas sel-sel tapis, pembuluh tapis, kemudian sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Nah, inilah perbedaan antara jaringan silem dan jaringan phloem.
Baik, anak-anak Ibu semua yang Ibu sayangi, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita menyimpulkan materi pada hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu pada tumbuhan itu terdapat jaringan. Jaringan tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem terbagi menjadi dua, yaitu ada meristem primer dan juga meristem sekunder. Kemudian pada jaringan permanen atau jaringan dewasa itu ada 4, ada jaringan parenkim, jaringan pelindung atau jaringan epidermis, jaringan pengangkut, dan juga jaringan penyokong atau jaringan penguat. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata-kata atau ada materi dan penjelasan dari Ibu yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di e-learning. Demikian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.